Profil singkat Anies Baswedan. H. Anies Rashid Baswedan. SE. MPP. Pah. D. Lahir di Kuningan tanggal 7 Mei tahun 1969. Adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Anies merupakan cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Di bidang akademisi, Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 1. Berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dapat kita lihat dengan contoh sebagai berikut. A. Terjun langsung ke masyarakat untuk menerima pengaduan dengan ramah, baik, responsif, dan solutif agar masalah tidak berulang kembali di masyarakat Jakarta. B. Pembangunan Jakarta International Stadium yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan olahraga maupun digunakan untuk acara-acara lain. C. Membangun dan merevitalisasi rumah susun sederhana sewa Rusunawa, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai konsep kota maju yang bertujuan agar warga DKI Jakarta memiliki fasilitas tempat tinggal yang layak dan menumbuhkan generasi penerus dengan baik. D. Pembuatan aplikasi digital Jakarta Kini dan Jakarta 1 untuk memudahkan komunikasi pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah dan untuk antar sesama masyarakat agar bisa saling menolong satu dengan yang lain. 2. Akuntabel. Kinerja Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti dan hasil yang signifikan dari pengaruh sebelumnya, seperti peningkatan integritas kinerja ASN mendapat banyak prestasi dan penghargaan. Di antaranya, A. Memperluas jangkauan OKOC, yaitu One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak hanya menyasar wirausaha pemula, tetapi juga melatih para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya. Program ini ditargetkan mencapai 200.000 wirausaha baru dalam waktu 5 tahun menjabat. B. Menjadi sosok pemimpin yang berintegritas, dapat dipercaya dan transparan, yang memberikan dampak positif pada elemen Pemprov DKI Jakarta. C. Salah satu penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI adalah mengenai penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. D. Penghargaan Reformasi Birokrasi atau MB tahun 2021 yang terdiri mengenai perencanaan, penghargaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. E. Pertama kali dalam sejarah DKI Jakarta, Pemprov DKI yang meraih predikat A dengan nilai 8,1. Anies Baswedan berencana ke depan terus melakukan peningkatan khususnya untuk penilaian SAKIP dan begitu harapannya pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh predikat sangat memuaskan SAKIP di tahun 2022. 3. Kompeten. Niat luhur mengisi kemerdekaan dengan pendidikan tak cukup dengan sekolah dan lembaga pendidikan formal semata. Anies pun merasa perlu mengajak semua orang terlibat. Dunia sekolah Anies terbilang cukup istimewa. Dia beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Saat kuliah 2GM, Anies pernah memenangkan lomba menulis bertemakan lingkungan dan mendapatkan beasiswa di Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Tokyo. Anies Baswedan mengambil kuliah masternya di Universitas Maryland dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs dengan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation. Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Anies juga memiliki banyak penghargaan, di antaranya IFS Intercultural Program Milwaukee High School, Wisconsin, AS 1987, JAL Scholarship tahun 1993, Fulbright Scholarship tahun 1997, Asian Student Awards Program USAID USA NAFSA tahun 1998.
William V. Coultry Fellowship Universitas Maryland tahun 1998. Indonesia Cultural Foundation Scholarship tahun 1999. Gerald Mariano Fellow Northern Illinois University tahun 2004. William V. Coultry Fellow di Maryland School of Public Policy ICF Scholarship tahun 2005. Harmonis, keselarasan hubungan antar umat beragama dan saling peduli satu sama lain diwujudkan oleh Anies Baswedan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang mewujudkan suasana yang sejuk dan harmoni hingga mendapatkan berbagai penghargaan. Diwujudkan melalui program Rumah Potong Hewan Dharma Jaya Cakung guna memudahkan masyarakat dalam pemotongan hewan khususnya sapi. Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menerima Harmony Award tahun 2020 yang diumumkan langsung oleh Bapak Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas saat peringatan ulang tahun Kementerian Agama. Menurut Anies Baswedan, ini merupakan wujud dari menjaga hubungan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah Jakarta. Anies Baswedan menerapkan kebiasaan kepada seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul secara rutin setiap hari merupakan cara yang terbaik dalam menjaga keharmonisan keluarga kecilnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memerintahkan aparatur pemerintah dari camat, lurah hingga RT dan RW untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan warga secara langsung. Pelibatan warga dalam kegiatan-kegiatan secara otomatis akan memperbanyak ruang interaksi di antara mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai kategori pemerintah Provinsi Peduli Anak, wujud dari kepedulian terhadap perlindungan anak Indonesia dari kekerasan. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyapa dan mengayomi semua pihak tanpa membedakan masyarakat serta menghormati pandangan yang berbeda dan memberikan hak kepada siapa saja untuk mengungkapkan dengan caranya masing-masing. Loyal, berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas dengan berbagai kontribusi dan pengabdian. Dalam menghadapi permasalahan, Anies Baswedan memberikan fasilitas dan program yang relevan sebagai solusi untuk menjawab tantangan demi kemajuan bangsa. Perwujudannya melalui pencanangan pembangunan Kampung Susun Bayam, Pademangan, untuk para warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Melalui PT Jakarta Propertindo yang melakukan sosialisasi bersama warga yang terdampak pembangunan JIS sejak Oktober 2019. Sosialisasi ini bertujuan agar warga yang terkena dampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan. Menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas sehingga warga memiliki kesempatan yang sama, menjunjung tinggi kesetaraan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Anies Baswedan berkomitmen dalam program perlindungan perempuan dan anak yang dimulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan program strategis dan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak sudah berstandar ISO serta unit pelayanan cepat dengan pos pengaduan di 19 lokasi. Di antaranya ada Jakarta Aman dan Jakarta Siaga dengan nomor telepon 112. Menyambut malam Idul Fitri atau malam takbiran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan festival beduk di Jakarta International Stadium sebagai wujud dari gerakan simbol persatuan lintas suku, agama, dan bangsa, serta memupuk jiwa nasionalisme. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk bertanggung jawab memperbaiki kualitas udara di ibu kota demi kualitas udara yang lebih baik, karena setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Membangun integrasi nasional dalam berbagai sektor sebagai awal perjalanan bangsa dan negara. Harapannya terjalin integrasi yang solid dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Anies Baswedan menyatakan gelaran Formula E Jakarta atau E-Prix merupakan salah satu tanggung jawab Jakarta dalam menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang dihadapi dunia. Sebab ini akan menjadi titik tolak menuju kendaraan bebas emisi di tahun-tahun mendatang. Adaptif, DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Geospasial Bumandala Award untuk inovasi informasi rencana kota dengan terselenggaranya penyebaran informasi rencana kota yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, membangun sistem informasi, sistem manajemen yang mendukung kerja kolaborasi antar SKPD dan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta.
Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2022, Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta ikut serta dalam groundbreaking fasilitas Dreadful atau RDF untuk mengolah sampah yang sudah terkumpul di TPST Bantar Gebang. RDF adalah teknologi pengolahan sampah menjadi energi biomasa yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, ikut berpartisipasi dalam program, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyerahkan aset pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai alternatif pembangkit listrik di DKI Jakarta. Terakhir, merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km pada tahun 2017 hingga 2019. Kolaboratif melalui Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta beserta Badan Penyedia Jaminan Sosial Kesehatan melakukan kerjasama terkait perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di DKI Jakarta. Kedua, kerjasama dengan pemerintah daerah Bekasi terkait pelaksanaan adendum perjanjian kerjasama tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang. Terakhir, kerjasama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mengenai penyelenggaraan retail bagi sekolah menengah kejuruan di wilayah DKI Jakarta. Penerapan dan pengembangan nilai dasar berakhlak Pak Anies Baswedan bagi ASN pada posisi saat ini dan masa depan. Nilai berorientasi pelayanan, yaitu membuat fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kalangan masyarakat seperti difabel, lansia, dan anak-anak. Selalu mengedepankan tujuan pada masyarakat dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan dan melakukan digitalisasi sistem pelayanan publik agar mudah diakses oleh masyarakat. Nilai akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab untuk menghindari praktik-praktik kecurangan, memberikan kontribusi perbaikan kinerja dengan hasil yang nyata sehingga dapat membuat Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang unggul, menjadi sosok pegawai yang berintegritas, dapat dipercaya, dan transparan yang dapat memberikan dampak positif terhadap instansi dan negara. Nilai kompeten, tidak mudah puas dengan ilmu dan kemampuan yang telah dimiliki sehingga akan terus mempelajari hal baru, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, melakukan penyegaran dan pembaharuan terhadap sistem yang dinilai sudah tidak optimal, dan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan segera memperbaikinya. Nilai harmonis, membangun keharmonisan dan toleransi antar umat beragama, membuat program atau kegiatan sosial yang dapat merangkul semua agama dan seluruh lapisan masyarakat, serta mengayomi semua pihak tanpa membedakan masyarakat, serta menghormati pandangan yang berbeda dan memberikan hak kepada siapa saja untuk mengungkapkan pendapatnya. Nilai loyal, menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, bisa memberikan contoh perwujudan kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia dan Pancasila, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas dengan berbagai kontribusi dan pengabdian. Nilai adaptif, berinovasi dalam penyediaan wadah atau sistem yang mudah diakses oleh masyarakat dan bersifat transparan, membangun sistem informasi dan sistem manajemen yang mendukung kerja kolaborasi antar OPD-OPD dan stakeholder di Provinsi Jawa Barat, dan menggunakan platform media sosial pribadi serta memberikan informasi mengenai Jawa Barat dan program-program serta fasilitasi untuk masyarakat. Nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi dengan swasta, dan terbuka dan memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat.